Halo cucu-cucu, kumpul sini. Hari ini kakek mau cerita pahlawan seru. Cerita apa nih, Kek? Cerita kesultanan dan pahlawan yang berasal dari kota Serambi Mekah, provinsi paling ujung barat negara Indonesia. Apa coba? Betul, anak pintar. Siapa pahlawannya, Kek? Dia adalah Cut Nyak perempuan yang cerdas, cantik, dan tegas terhadap penjajahan. Kakek ceritakan kisah perjuangannya dimulai saat pernikahannya dengan pejuang yang sama-sama ingin mewujudkan kemerdekaan dari penjajah Belanda, yaitu pahlawan Tengku Umar yang berwibawa, cerdik, dan sesekali suka humor. Bang Umar, bukan perhiasan dan harta yang kucari, tapi janji akan kemerdekaan Aceh. Aku akan berjuang di sisimu sampai tetes darah terakhir. Kita akan berjuang bersama, Kak Cut. Selama jantung ini berdetak, aku takkan biarkan Aceh jatuh ke tangan Belanda. Alhamdulillah, Teku Umar dan Cut Nyadin sudah bersatu untuk perjuangan mewujudkan Aceh merdeka. Cucuku, Tengku Umar dan Cut Nyak tidak bisa diam melihat rakyat Aceh dijajah Belanda dengan senjata modern selama kurang lebih 30 tahun. Tengku Umar yang cerdik dan Cut Nyak yang cerdas, mereka bersepakat untuk membuat strategi menipu Belanda dan mengambil senjata-senjatanya. Pasukan Aceh menyamar menjadi pedagang, penari, dan pesilat di pasar Aceh untuk mengelabui penjajah. Shh, Bang Umar, ingat, senyum, jangan galak. Kita ini pedagang damai. Oh, tentu, Kak Cut. Senyum saya ini bisa bikin Belanda pingsan. Kalian silat apa ini? Bisa kalah kita. Hup, ini adalah goyang pacu jalur. Ini lagi hits, Kak Cut, jurus tabola bale. Lihat nona makin gagah, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang dua, sekarang rambut merah-merah. Kakak lihat tambah manis, pulang rantau dari mana? Aduh, ada nona jantan lalu pasang gaya depan kakak. Kakak jadi jatuh. Bagus, tariannya harus bikin mereka lupa sama senjata ya. Apa ini? Pasar Aceh? Lihat, ada dagangannya bagus. Dan penari cantik. Selamat datang, Tuan. Mau beli ikan segar atau buah pisang? Kalau beli,
dapat bonus joget gratis. Joget gratis? Hahaha, bagus sekali. Tuan-tuan, tarian ini lebih seru kalau tangannya bebas. Yuk, taruh senjatanya di sini saja. Hahaha, baiklah, taruh di sini. Siapa yang punya kakala cakop punama, barang itu terpakai lama, langsung tanya di kupu mama. Ternyata ada nona kupu nama Maimunah. Maimunah, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Wah, aku lelah menari. Mana senjataku? Oh, senjata tuan. Sudah kami jual. Maksudnya sudah kami amankan. Hei, mereka bukan pedagang. Mereka pasukan Cut Nyadin. Tapi tarian mereka bagus sekali. Rakyat Aceh sangat kuat dan tak pernah sedikit pun menyerah pada Belanda, meskipun senjatanya lengkap. Semangat juang rakyat Aceh membuat Belanda terheran-heran. Akhirnya, Belanda mengirim seorang orientalis ke Mekah untuk belajar Islam dan Al-Quran, lalu menyamar dan dikirim ke rakyat Aceh untuk merusak rakyat Aceh agar jauh dari Islam, jauh dari Al-Quran, takut untuk mati dan takut untuk berperang. Oh iya, aku inget kek. Namanya Abdul Ghafur ya. Licik ya dia. Betul cucuku, Abdul Ghafur itu nama samarannya. Nama aslinya adalah Mr. Christian Snoek, orientalis penjajah Belanda. Cukup sudah. Pasukan kita ditertawakan gara-gara jurus. Apa namanya? Pacu jular jalur, bola balik. Kurang ajar, kita dibodohi. Tapi asik juga sih goyogetnya. Betul, Jenderal. Mereka tidak hanya menguasai senjata, tapi juga psikologis. Mereka membuat prajurit kita merasa kecil. Kecil? Prajurit kita malah seperti anak TK yang kehilangan mainan. Jenderal, mereka bukan manusia biasa. Mereka punya jurus silat velocity juga. Dan mereka joget sambil menembak. Aku tidak tahan. Itu terlalu memalukan. Diam! Kali ini kita akan balas dendam. Kita serang kota Aceh dari 3 arah. Ya, dan kita fokus pada satu target utama, Teku Umar. Jika dia tumbang, pasukan Cut Nyadin akan kehilangan pemimpin di medan perang. Tapi dia kuat, Mister. Dia bisa mengangkat meriam sendirian. Tidak ada yang abadi di medan perang. Ayo kita serang. Siapkan pasukan. Tengku Umar dan pasukannya dikepung dari 3 penjuru dengan perlengkapan senjata yang terbatas. Mereka tetap tegak berjuang meskipun tentara Belanda lebih banyak dan lebih lengkap. Serang pasukan! Allah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tembak! 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 Umar mati, Belanda menang. Umar mati, Belanda menang. Umar mati, Belanda menang. Ya, Teku Umar mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai cucuku, meskipun Teku Umar mati, tapi perjuangan rakyat Aceh tetap menyala di bawah komando Cut Nyadin dan panglimanya Panglaut. Tentu Cut Nyadin sedih, namun kesedihan terbesar bukan karena kematian suaminya, namun karena perjuangan dan kekuatan rakyat Aceh makin terpojok. Mang Umar, Aceh kehilangan satu pahlawan besar hari ini. Tapi perjuangan tidak akan berhenti di sini. Kak Cut, kami siap teruskan perjuangan walau nyawa taruhannya. Dan kalau perlu kita tambah jurus baru, jurus badai kopi sangar, biar Belanda kaget kena cipratan kopi panas. Kalian ini bahkan di saat sedih pun masih sempat bercanda. Tapi itulah semangat Aceh. Kita tidak boleh patah. Dengar, Teku Umar telah gugur, tapi semangatnya mengalir di darah kita. Mulai hari ini kita berjanji tak akan menyerah sampai Belanda diusir dari tanah kita. Ayo, kita tunjukkan pada Belanda, Aceh masih berdiri. Aceh merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Dan demi pisang goreng favorit Bang Teku Umar. Pasukan Aceh, Siap! Allahu Akbar! formasi perang, gerak! Pasukan Cut Nyadin berperang dan terus berpindah-pindah dari hutan ke hutan. Pasukannya sedikit demi sedikit terus berkurang, mati ditembak Belanda. Cut Nyadin pun semakin melemah dan sakit-sakitan. Matanya rabun hampir buta. Persembunyian Cut Nyadin yang terakhir dibocorkan oleh panglimanya sendiri, Panglaut, yang tak tega melihat penderitaan Cut Nyadin yang semakin lemah. Pasukannya pun hanya tinggal beberapa orang saja. Tembak! 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 Serang! Ayo maju! Ya, pasukan Cut Nyadin pada mati. Kasihan, matanya Cut Nyadin jadi buta.
hidup di hutan lagi. Aku jadi sedih. Di sana Tuan, dia sudah sakit-sakitan, tidak akan melawan. Maaf Kak Cut, sudah sakit-sakitan. Hamba tak kuasa melihat penderitaan. Akhirnya, Dokter Senok, setelah sekian lama, kita tangkap simbol perlawanan mereka. Betul, Jenderal. Wanita tua dan buta ini sudah terlihat rapuh. Hai Nyonya, biarkan kami merawatmu. Kami akan memberimu tempat tinggal yang layak. Jauh dari medan perang, lupakan semuanya. Bukankah lebih baik hidup begitu? Kau menangkap jasadku, tapi bukan semangatku. Aku sudah lemah berjuang, tapi Aceh akan tetap terus berjuang. Perang ini bukan hanya tentang kekerasan, Jenderal. Ini tentang mematahkan semangat. Menangkapnya hidup-hidup adalah kemenangan kita. Tapi kalau membiarkannya mati di tanah Aceh, hanya akan menjadikannya martir. Sebaiknya kita asingkan saja ke tempat jauh dari Aceh ini. Aku buta, tapi aku melihat jauh lebih jelas darimu, Tuan. Kemanapun kau buang ragaku, aku tetap melihat kemerdekaan. Dan aku rela mati 1000 kali untuk kemerdekaan negeri Aceh. Nah, coba kita refleksi. Bagaimana profil lulusan yang ditunjukkan pahlawan kita hari ini? Teku Umar itu bernalar kritis dan kreatif saat ambil senjata dari penjajah. Teku Umar dan Cuk Nyadin menunjukkan kewargaan sejati karena cinta tanah air full, bukan kaleng-kaleng. Teku Umar dan Cuk Nyadin juga kolaboratif dan komunikatif saat menikah dan saat pimpin pasukan. Wah, bagus-bagus jawabannya. Aku Cuk Nyadin pasti beriman dan bertakwa karena berani berjuang dan berjihad sampai di akhir hayatnya. Mantap. Aku terus Cuk Nyadinnya kemana setelah ditangkap? Mau tahu? Bentar, ngopi dulu ya. Cut Nyadin akhirnya dibuang dan diasingkan oleh Belanda. Dan nantinya ketemu sama Mbah Uyut kalian, Haji Ilyas. Haji Ilyas yang makamnya di Sumedang itu. Iya, betul cucuku. Oh, jadi diasingkannya ke Sumedang. Jauh sekali, kasihan. Ngomong-ngomong Sumedang, jadi kangen keluarga Mbah Uyut. Jadi lapar juga. Ingat tahu. Iya, tahu bulat digoreng di mobil dinamakan dadakan 500-an gurih-gurih nyoy. Tahu Sumedang, tahu rumah taksono, cekuring dan ayam anu bisa nyeliho. Tahu Sumedang, tahu numpang raosna, komo dicengekan, komo lamun disambelan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Bupati. Ada apa juragan? Pak Haji, ini sebagaimana yang telah saya ceritakan, desa kita kedatangan tokoh jauh dari Aceh. Mudah-mudahan Pak Haji berkenan menerima dan Ibu Cut Nyadin bisa betah di sini. Alhamdulillah, tamu yang kita tunggu sudah datang. Selamat datang Cut Nyadin. Kami dengar kisah perjuangan ibu sampai ke sini. Sungguh, perjuangan ibu sangat membanggakan dan mengharukan.
Terima kasih Pak Haji. Walau saya diasingkan oleh Belanda ke Sumedang ini, hati saya tetap di Aceh. Tapi di sini saya ingin tetap bermanfaat, walau hanya lewat doa dan mengajar ngaji. Cutnya, kami teh bangga bisa bertemu pejuang sehebat ibu. Ibu, tapi mohon maaf ya, nanti kalau ngajarin ngaji teh jangan galak-galak ya. Saya teh suka salah tajwidnya. Tenang saja, selama salahnya tidak kelewatan, saya tidak akan menyerang dan menjajah seperti ke Belanda. Insya Allah, perjuangan sudah saya titipkan. Aceh akan selalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Begitulah nak, kemerdekaan bangsa ini harus dibayar mahal, bahkan nyawa taruhannya. Kalau kalian cinta dan kagum dengan perjuangan Cut Nyadin dan Tengku Umar, maka bagaimana tugas kalian sekarang? Rajin belajar kek. Bagus. Yang utama kalian ikuti sikap kepahlawanan dan keteladanan Cut Nyadin dan Tengku Umar. Siap?